Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teriring doa senantiasa kita semua selalu dalam rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadilah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini pintar dalam merasa, bukan merasa pintar. Sangat berbeda pintar merasa dengan merasa pintar. Saat kita memiliki kepribadian yang pintar merasa, kita akan menjadi pribadi yang empati, mampu merasakan penderitaan sesama, mampu merasakan bagaimana hendaknya kita bisa berbagi, memberi, jikalaupun terkait dengan hal ihwal, interaksi sosial kita, maka menjadilah kita pribadi yang pintar merasa, tidak merasa pintar, maka kita akan bisa bersikap arif dan bijaksana. Jangan kita merasa pintar sehingga seakan-akan dalam memandang segala sesuatu, menilai segala sesuatu, akhirnya menjadi subjektif. Akhirnya terusik saat ada yang lebih baik. Akhirnya mudah sensitif saat argumentasi pendapat-pendapat kita, karena kita merasa pintar sehingga segala pembenaran kita buat bukan lagi dalam jalur kebenaran. Berbeda pembenaran dengan kebenaran. Sahabat-sahabatku sekalian, adalah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang layak pantas senantiasa kita teladani, merupakan suri tauladan yang terkait dengan selalu pintar merasa dan tidak merasa pintar. Bayangkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Taif, justru mendapatkan sebuah sambutan yang negatif, ditimpuki sampai berdarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dihiraukan dakwahnya, bukan mendapatkan sambutan baik, tapi disambit, dilempari dengan batu, sampai-sampai kala itu malaikat menawarkan, karena melihat sedemikian rupa diperlakukan Rasulullah SAW sedemikian itu, ingin menghancurkan gunung-gunung bebatuan sehingga hancur leburlah mereka yang menyakiti Rasulullah SAW, karena dia tidak tahu siapa Rasulullah SAW dengan ajakan yang benarnya tersebut. Rasulullah karena pintar merasa, boleh jadi mereka-mereka yang diajak untuk ke jalan kebenaran, ke jalan Allah, belum tahu dan tidak perlu Rasulullah, bahasa sekarang yang ngotot, berargumentasi, menyatakan, kamu tidak tahu siapa saya ini utusan Allah. Tidak demikian. Dengan akhlak mulianya Rasul pintar dalam merasa, tidak diperkenankan malaikat-malaikat tersebut untuk membumi hanguskan penduduk kota Taif. Justru Rasulullah malah mendoakan,
Dan doa tersebut akrab di telinga kita, yakni Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka hidayah atas kaum-kaumku ini, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Akhirnya apa yang terjadi? Inilah karena pintar dalam merasa, tidak ego, bukan keakuan yang timbul, sehingga justru dimaafkan, justru didoakan. Apa yang terjadi? Nyata sampai saat ini kota Taif penduduknya memeluk agama Islam karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeyakinan kelak kalau tidak mereka, anak keturunannya yang akan memberikan tercerahkan atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikannya nur, cahaya petunjuk. Terbukti sampai sekarang. Rasul sering saat beranjak dari rumah melintas, ada yang tidak suka, diludahi beberapa kali. Ternyata mereka yang meludahi sakit. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali menjenguk orang sakit tersebut, yang sedang sakit maksudnya, sampai terkagum-kagum saat Rasul menjenguknya. Ternyata belum ada yang menjenguk, baru Rasulullah SAW saja. Heran, padahal sering dilukai dengan berupa meludahi sehingga membuat Rasul tidak nyaman. Justru di sini sekali lagi Rasul datang menjenguknya dengan membawa roti, karena Rasul tidak merasa hebat, tapi hebat dalam merasa. Tidak merasa pintar, tapi pintar dalam merasa. Akhirnya bersyahadat. Inilah peribadian Rasulullah SAW. Orang tersebut mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitupun saat Rasulullah menyuapi orang yang buta, orang buta yang disuapi setiap saat tidak tahu bahwa yang menyuapi itu adalah Al-Mustafa Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru saat disuapi malah sering bercerita, bertutur kata hal ihwal terkait dengan Muhammad, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Tuhan, kamu tahu nggak Muhammad? Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu, wah pokoknya demikian rupa. Karena orang buta itu yang didapat informasi tentang Nabi Muhammad SAW seperti itu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ditinggalkannya kah? Jengkelkah? Tidak, malah lebih lembut menyuapinya. Karena Rasul, Nabi kita Muhammad SAW yakin orang buta tersebut tidak tahu Rasulullah yang sesungguhnya. Tidak tahu siapa aku yang sebetulnya, tapi tidak perlu mengekspresikan bersikap negatif karena pintar dalam merasa. Ternyata saat Rasulullah SAW wafat, kemudian digantikan kebiasaan baik tersebut oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Orang buta tersebut saat beberapa kali disuapi langsung bertanya, Tuhan ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq berupaya seolah dia adalah Rasulullah. Aku biasa yang menyuapimu. Tidak, kata orang buta tersebut. Yang biasa menyuapiku lembut. Terasa kelembutannya saat menyuapiku. Terasa nuansa kasih sayangnya. Tidak seperti kau, tidak seperti selayaknya menyuapiku. Kamu ini siapa, wahai Tuhan? Abu Bakar menangis, meneteskan air mata membasahi pipi, padahal sudah sedemikian lembutnya. Akhirnya dengan jujur dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, iya benar, aku bukan yang biasa menyuapimu. Lalu kamu siapa? Aku Abu Bakar As-Siddiq.
Yang menyuapiku, yang menyuapi itu, yang biasa menyuapimu kembali ke hadirat Allah, itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget, apa? Langsung orang buta tersebut, ternyata selama ini yang menyuapiku dengan lembut penuh kasih sayang, justru aku cemoohkan di hadapannya, aku buruk-burukkan di hadapannya karena aku tidak tahu siapa dia sesungguhnya. Saat itu pula di hadapan Abu Bakar As-Siddiq mengucap 2 kalimat syahadat. Orang buta tersebut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak kisah para nabi, para rasul, terlebih Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat-sahabat, bahkan wali-waliullah, orang-orang soleh, orang-orang arif, orang-orang bijak, umumnya pintar dalam rasa, bukan merasa pintar, sehingga dengannya memiliki akhlak yang mulia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Tanamkan senantiasa pada diri kita sifat Rahman, Rahim. Tanamkan Islam yang rahmatan lil alamin, menebar kedamaian, menebar kasih sayang. Jangan merasa hebat, hebatlah dalam merasa. Jangan merasa pintar, kita harus pintar dalam merasa, sehingga banyak hal solusi yang kita perbuat. Hilangkan keakuan, hilangkan kedirian, hilangkan ego, karena pada hakikatnya kita semua la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.